Saya melihat aplikasi ini akan digunakan sebagai pangkalan data pengganti SIS-DMK ya. Semoga bisa lebih baik ya. Artinya para tenaga kesehatan yang berhak mengikuti seleksi P3K tidak tercecer seperti tahun 2022 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan SIS-DMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi kemarin di tanggal 13 Maret 2023 ada berita menarik berkaitan dengan pembaruan sistem ya, atau Kementerian Kesehatan telah merilis perubahan dari SIS-DMK menjadi SINAKES, Sistem Integrasi Tenaga Kesehatan. Jadi tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu lah ya, bahwa pada pelaksanaan seleksi P3K Nakes di tahun 2022, SIS-DMK menjadi sebuah portal atau aplikasi yang paling banyak dibahas. Karena SIS-DMK menjadi pangkalan data para tenaga kesehatan yang bisa mengikuti seleksi P3K Nakes di tahun 2022. Jadi jika ingin mengikuti seleksi P3K Nakes, salah satu syaratnya harus terdaftar di SIS-DMK. Dan kali ini, tepatnya di tanggal 11 Maret 2023, Kementerian Kesehatan telah merilis perubahan dari SIS-DMK menjadi SINAKES, Sistem Integrasi Tenaga Kesehatan. Kabarnya dengan rilisnya SINAKES tersebut, nantinya data yang ada akan lebih lengkap, kemudian akan terintegrasi satu sama lain. Salah satunya dengan aplikasi Satu Sehat ya, yang dulunya Peduli Lindungi, yang berhubungan dengan COVID lah ya. Dari mulai vaksin, kemudian data-data terkait dengan hasil swab dan lain sebagainya. Dan semoga dengan rilisnya aplikasi terbaru SINAKES tersebut, data nakes untuk seleksi P3K nakes di tahun 2023 bisa lebih baik ya. Artinya para nakes yang berhak mengikuti seleksi P3K tidak tercecer. Semuanya bisa mengikuti seleksi P3K nakes di tahun 2023. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan rilisnya SINAKES ya, Sistem Integrasi Tenaga Kesehatan, yang merubah aplikasi atau platform SIS-DMK menjadi SINAKES tersebut ya. Diberitakan oleh sehatnegriku.kemkes.go.id. Judulnya, Kemenkes perbarui platform integrasi data tenaga kesehatan dengan meluncurkan SINAKES. Kita coba bacakan ya. Jakarta 11 Maret 2023. Kementerian Kesehatan merilis pembaruan platform atau portal Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS-DMK menjadi Sistem Integrasi Tenaga Kesehatan atau SINAKES pada Sabtu 11 Maret di Jakarta. Pembaruan ini mencakup ketersediaan data yang lebih banyak dan lengkap serta tampilan laman yang lebih bagus dan interaktif, sehingga memudahkan proses monitoring ketersediaan data tenaga kesehatan di daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Digital Transformation Office atau DTO yang telah berkolaborasi untuk menyediakan data tenaga kesehatan yang akurat, terintegrasi, dan terdigitalisasi. Ia pun mendorong agar praktek baik ini diperluas. Saya bangga sekali sudah menjadi seperti ini. Kalau bisa semua data Kemenkes diautomatisasi seperti ini, kata Menkes. Menkes berharap pengembangan platform SINAKES terus ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas datanya. Ini penting sebab data tersebut akan menjadi acuan pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat dan akurat terutama terkait dengan tenaga kesehatan. Buat saya, kerapian dan kualitas data itu sangat penting, terutama untuk mendukung pemenuhan tenaga kesehatan di daerah. Nantinya bisa ketemu itu antara supply dan demand nakes di masing-masing wilayah, jelas Menkes. Pada kesempatan yang sama,
Chief Digital Transformation Office Setiaji mengungkapkan bahwa pembaruan platform ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan sekaligus menyediakan database berbagai jenis tenaga kesehatan yang akurat, terstruktur, dan real time di masing-masing wilayah di Indonesia. Tenaga kesehatan yang dimaksud tidak hanya nakes yang aktif, namun juga nakes yang tidak aktif. Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan kebutuhan tenaga kesehatan di masing-masing daerah, sehingga apabila ada kekurangan tenaga kesehatan dapat segera dipenuhi. Jadi kita bisa merencanakan kebutuhan nakes secara real. Nanti kita tentu bisa kembangkan dalam hal sarana dan prasarana, kata Setiaji. Setiaji menjelaskan, proses integrasi data nakes telah dimulai sejak tahun 2022. Sejauh ini, integrasi data tenaga kesehatan telah rampung 100%, sementara kekomplitan data sudah 90%. Mengingat pentingnya data ini, Setiaji mendorong agar tenaga kesehatan maupun instansi kesehatan melakukan segera melengkapinya untuk selanjutnya dapat diupdate secara berkala. Kita harapkan secepatnya bisa komplit supaya bisa digunakan untuk perencanaan. Kita terus mengejarnya, ujar Setiaji. Dalam implementasinya, platform Sinakes akan diintegrasikan dengan berbagai platform kesehatan. Salah satunya Aspak, sebuah aplikasi yang menghimpun data dan informasi terkait sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengintegrasian ini memungkinkan Kemenkes untuk memantau, merencanakan, dan mengelola infrastruktur dan perangkat medis yang ada di Fasiankes. Begitu kita mau delivery dokter ke sana, dicek ada alat kesehatannya atau tidak. Jangan sampai sudah di-delivery ke sana, misalnya dokter jantung, tapi alatnya tidak ada, atau kebalikannya, di sana sudah ada alatnya tapi dokternya tidak ada. Kita bisa delivery, jelasnya. Nantinya Sinakes juga akan diintegrasikan dengan Satu Sehat. Selain integrasi antar platform, Sinakes juga akan dibuka secara publik sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Meski begitu, Setiaji memastikan data tersebut aman dan terlindungi, terutama pada informasi-informasi yang sifatnya personal dan sensitif. Saat ini baru bisa diakses di Jenakes. Ke depan kita akan buka ke publik. Tentunya kita akan melihat apa yang bisa dibuka, misalnya data spesialis di daerah. Tetapi nanti kita harus jaga secara privasi. Untuk privasi yang harus kita lindungi seperti nomor handphone, NIK, dan tanggal lahir. Tapi kalau sekedar nama dan jumlah nakes tidak ada isu keamanan, jelasnya. Selaras dengan harapan Menkes, Setiaji ingin agar ke depan platform Sinakes bisa terus berkembang, bukan hanya untuk pemenuhan tenaga kesehatan, namun juga pelayanan kesehatan. Jadi itulah informasi atau berita berkaitan dengan perubahan platform SISDMK menjadi Sinakes, ya, sistem integrasi tenaga kesehatan, yang disebutkan banyak sekali keunggulannya, ya, terkait dengan kelengkapan data yang pastinya akan lebih lengkap, lebih real time, lebih terintegrasi, dan lain sebagainya. Dan semoga dengan adanya Sinakes ini atau dengan diluncurkannya Sinakes ini, data tenaga kesehatan terutama ini, ya, pada pelaksanaan seleksi P3K Nakes di tahun 2023 yang saya melihat aplikasi ini akan digunakan sebagai pangkalan data pengganti SISDMK, ya. Semoga bisa lebih baik, ya. Artinya para tenaga kesehatan yang berhak mengikuti seleksi P3K tidak tercecer seperti tahun 2022 kemarin. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.